Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario, tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Dokja bersama dengan inkarnasi di Demon Realm ke-73 mulai memberi perlawanan menghadapi eksekusioner. Situasi sempat tegang karena penduduk diprovokasi Demon Han. Tapi tak disangka, ternyata Demon Han adalah Han Myung-oh yang dikutuk. Di kedai milik Mark, Dokja mendekati Aslan yang sendiri. Aslan heran, apa kau kesini mau mengejekku? Kau selalu saja membuat sesuatu yang aneh. Bagaimana dengan mata-mata Demon itu? Dokja menjawab, itu bukan urusanmu. Tapi dia tiba-tiba pingsan. Dalam hatinya Dokja bilang, lebih tepatnya dia menerima penalti karena mengungkapkan sebagian kontraknya dengan Asmodeus. Aslan bilang, kenapa kau melibatkanku di revolusi ini? Jangankan revolusionari, aku bahkan bukan guardian, bahkan bukan ketua dewan sipil seperti Aileen. Karakter Jang Hayong mengaktifkan Let Harji level 4. Karakter Jang Hayong mengaktifkan Sep Hearted level 10. Sejenak Dokja berpikir, Yo Jung Hyuk menderita karena depresi, sedangkan Aslan benci dirinya sendiri. Aslan bertanya, malam akan datang lagi dan saat itu tiba, apa kau bisa melindungi orang-orang lagi? Dokja bilang, aku tak bisa melawan seluruh eksekusioner. Menangkap mereka sebelum malam berikutnya tiba juga mustahil. Dalam hatinya Dokja berpikir, masih ada 7 eksekusioner yang belum tertangkap. Jika mereka bertujuh mulai membunuh penduduk di sini, maka malam berikutnya akan menjadi malam yang berdarah. Dokja bilang lagi, sekarang kita cuma perlu menemukan siapa yang punya posisi fighter. Mark yang mendengar itu datang. Ia bilang, maaf mengecewakanmu, tapi sepertinya fighter tak akan datang karena tak ada orang yang mewarisi skill fighter sebelumnya. Tak seperti peran lainnya, peran fighter hanya bisa diwariskan agar tetap ada setelah fighter sebelumnya mati karena melindungi revolusionari terdahulu. Tak ada yang maju untuk mengambil alih posisi itu. Dokja menjawab, berarti kita tinggal buat saja. Mereka cuma perlu mewarisi posisi dari fighter lain. Mark bilang, setauku tidak ada fighter di Demon Realm ke-73 ini. Setelah itu Dokja bertanya pada Aslan, hei, coba bicara pada dinding. Dinding yang kau punya, dinding yang menghentikanmu setiap kali kau berusaha mempelajari sesuatu. Di sana Aslan heran, kenapa kau bisa tahu? Sejenak Dokja berpikir, entah kalau orang lain, tapi aku tahu Jang Hayong punya sebuah dinding. Dinding yang disebut sebagai unidentified wall. Dokja berkata, kau tak bisa mempelajari skill apapun gara-gara dinding itu. Itu sebabnya kau jadi seperti yang sekarang, lesu dan penuh kebencian pada diri sendiri. Aku tahu kau menganggap dinding itu sebagai dinding bakat, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Dinding itu sangat berbeda dari yang kau pikirkan. Aslan tambah heran, kenapa kau bisa tahu semua itu? Sudahlah, intinya coba saja bicara padanya dulu. Aku tahu kau bisa, cepatlah. Tanpa pikir panjang, Aslan langsung memejamkan matanya dan mulai berkonsentrasi. Karakter Jang Hayong mengaktifkan Unidentified Wall level 1. Sorot matanya berubah. Ia berkata, Tuan Dinding. Unidentified Wall mengernyitkan dahinya. Unidentified Wall melihat ke arah pemiliknya. Di sana Dokja heran. Aku bisa melihat notif ini. Apa ini karena aku punya dinding juga? Unidentified Wall berkata kau masih belum berhak. Dokja bilang, izinkan saja anak ini. Dia akan mati kalau kau tak mau menolongnya. Unidentified Wall berkata, siapa kau? Kenapa kau bisa dengar suaraku? Ujarnya. Dokja bilang lagi, siapa aku tak penting. Pokoknya beri dia izin secepatnya. Level 1 paling tidak bisa mengizinkannya untuk menggunakan skill. Lagian kenapa kau menghentikannya?
Dan seketika tubuh Aslan bereaksi. Unidentified Wall mengerutkan keningnya. Dokja bilang, kau masih mau bersikap kasar juga. Tak ada manfaatnya kau seperti ini. Kalau terus begini dia akan mati. Kau sendiri akan kesulitan mencari wadah yang baru. Tubuh Aslan kembali bereaksi. Sejenak Dokja berpikir, kekuatan dari skill saja sudah menciptakan energi sebesar ini. Potensi yang dimilikinya kelihatan sangat jelas dan aku harus memastikan dia memanfaatkan potensi itu. Unidentified Wall berkata, kau sangat arogan. Tubuh Aslan semakin tak terkendali. Semua orang yang di dalam kedai panik. Dokja juga panik. Sialan, bukan ini reaksi yang aku harapkan. Skill eksklusif Fourth Wall telah diaktifkan dengan kuat. Fourth Wall menyapa Unidentified Wall. Unidentified Wall terkejut. Dokja kembali heran. Dinding bisa bicara antar sesamanya. Fourth Wall menyapa dengan hangat Unidentified Wall. Fourth Wall berkata teman. Fourth Wall mulai gemetaran. Unidentified Wall berkata, kau apa? Dokja lagi-lagi heran. Apa maksudnya? Apa Fourth Wall sedang marah atau semacamnya? Unidentified Wall berteriak kesakitan. Aslan terkena efek itu dan juga ikut kesakitan. Dan tak lama kemudian, Aslan pada akhirnya sadar. Unidentified Wall berkata, boleh kutanya siapa dirimu? Hingga pada akhirnya situasi dapat mereda. Dokja kembali berpikir, aku sendiri kurang tahu kenapa Jang Hayong punya dinding semacam itu. Tapi sepertinya dinding dia berkaitan dengan job yang dia punya sebelum melakukan perjalanan dimensi. Kemudian notif sistem Aslan muncul. Unidentified Wall Hall telah mengakui inkarnasi Jang Hayong sebagai masternya. Masukkan modifier atau true name dari makhluk yang ingin Anda kirimkan pesan. Aslan bingung, apa ini? Apa aku harus memasukkan suatu pesan? Dokja sadar itu. Coba masukkan nama yang kukatakan. Nama-nama ini karakter yang bertarung sebagai fighter di Demon Realm. Tulis saja aku ingin menjadi fighter. Tolong bantu aku. Aku juga tak tahu itu akan berhasil atau tidak. Aslan mencobanya, tapi tak ada respon. Dokja bilang lagi, sepertinya kita gagal. Mari coba dengan menuliskan aku mencari seseorang yang bisa merubahku menjadi fighter. Aku butuh skill fighter. Pesan itu pun dikirim ke berbagai rasi, tapi lagi-lagi tak ada yang merespon. Dalam hatinya Dokja bilang, sialan, sepertinya tak ada yang membalas karena mereka berpikir ini pesan spam. Tapi aku harus mengirim pesan. Aslan bilang, aku cuma perlu menulis apa saja agar dapat balasan, bukan? Berarti aku bisa menulis apa saja. Kalau begitu anak umur 15 lagi cari mutualan. Dan tanpa diduga, pesan balasan muncul. Dokja heran melihat rasi yang membalas. Pengirim Abyssal Black Flame Dragon. Setelah ditinggal sebentar Dokja, Aslan terlihat asik chattingan. Dokja heran, kenapa tertawamu begitu? Aslan bilang, cara bicara orang ini lucu sekali. Katanya dia menganggapku karena umurnya 15 tahun sama dengannya. Dokja bingung, omong kosong apa lagi itu? Aku tak tahu berapa umur dia, tapi mana mungkin ada rasi yang berumur 15 tahun. Mendadak Dokja teringat isi novel. Tidak mungkin, aku pernah mendengar tentang rasi yang membenamkan dirinya pada usia 15 tahun. Di sela obrolan teriakan terdengar. Dokja menyadari dan mendatangi teriakan yang ternyata dari Han Myung-oh. Han heran, kenapa aku pingsan? Dokja di depannya bilang, kau pingsan saat mengingat rasa sakit melahirkan. Sepertinya kau dikutuk oleh Asmodeus. Mari kita dengarkan lagi seperti apa kronologis melahirkan itu dan kenapa kau menerima bantuan Asmodeus. Han bilang, pertama aku harus menjelaskan dulu soal kenapa aku punya anak. Kurang lebih itu mulai terjadi setelah Dark Keeper yang pernah kita lawan dulu. Tapi Dark Keeper bukan alasan kenapa aku bisa punya anak. Dokja berpikir, saat itu Han Myung-oh menerima kutukan Asmodeus karena telah berkontribusi pada serangan terakhir yang dilancarkan ke Gatekeeper, dan kutukan Asmodeus mengkonsumsi plausibility untuk memanifestasikan makhluk paling mengerikan yang tak terbayang ke dunia nyata. Dokja bertanya, aku mengerti kejadiannya, tapi apa itu memang benar-benar mungkin melahirkan anak? Fourth Wall berkata, Kim Dokja berpikir sungguh perasaan yang aneh. Han mulai bercerita.
Tolong jangan tanya soal bagian itu, Kim Dok. Tidak, maksudku Yo Jung Hyuk. Apa kau tahu bagaimana jadi seorang ayah? Sekarang aku tahu, rasanya menyakitkan tapi aku merasa bahagia. Dia putri yang sangat cantik. Dokja bilang, aku ingin menemuinya sekali. Apa dia ada di Demon Realm? Han menjawab, dia tidak sedang bersama aku. Ceritanya panjang. Apa kau mau mendengarkannya? Ceritakan saja, lagi pula aku suka mendengar cerita. Dalam hatinya Dokja bilang, jadi Han Myung-oh tidak langsung menjadi bawahan Demon King di tempat yang tidak kuketahui oleh aku dan rekan-rekanku. Cerita Han Myung-oh pun berlanjut. Dia membawa putri yang dilahirkannya dan menyelesaikan skenario seorang diri. Han kembali bercerita, berkali-kali aku hampir mati. Pada akhirnya aku berada dalam situasi putus asa dengan tak ada jalan keluar. Begitu aku terjatuh ke dalam dark castle skenario, aku sadar kalau aku tak bisa melindungi anakku dengan hanya mengandalkan kekuatanku sendiri. Seseorang tolong lindungi anak ini. Kalau dia bisa bertahan hidup, aku akan melakukan apa saja. Dan saat itu seseorang menjawab, sungguh anak yang cantik. Saat itu Asmodeslah yang menjawab, anakku diambil oleh Demon King. Mendengar itu Dokja berpikir, Asmodes adalah Demon King last and right. Seandainya ada manusia yang jatuh dalam genggamannya, mereka sudah pasti akan sulit bertahan hidup di kondisi yang baik. Han bilang lagi, seharusnya dia aman. Lagi pula dia anak yang terlahir dari kutukan Asmodes. Selain itu dalam keadaan apapun, Demon King tak seharusnya macam-macam dengan putriku. Karena dia sudah menjadikan putriku sebagai wujud inkarnasinya. Dokja yang mendengar itu kaget. Itu sebabnya kau menjadi spesies demon. Kau benar, aku ingin menyelamatkan putriku. Tolong bantu aku. Kalau kau menolongku sekali ini saja, tak akan pernah kulupakan kebaikanmu ini seumur hidupku. Seharusnya kamu bisa mengerti karena kau sudah kenal lama denganku. Aku bisa menjadi selicik yang aku bisa. Tapi meskipun begitu ada batasan yang bahkan orang sepertiku tak bisa lewati. Seperti kejadian kemarin malam. Itu berada di luar ekspektasiku. Kemarin aku hanya memberitahu mereka untuk menakuti orang-orang dan bukan melukai mereka. Tapi para eksekusioner itu malah mengamuk sendiri. Dalam hatinya Dokja bilang, karena dia sudah bersumpah dengan Oath of Existence, dia tidak bisa berbohong. Dokja bilang, maaf, tapi aku tak berencana melawan Asmodes. Han bilang, kau tak perlu melawannya, kau cuma perlu meneruskan apa yang sudah kau rencanakan, mulai revolusi dan bunuh Duk. Itu hal yang bisa kau lakukan untuk membantuku. Tunggu, bukannya kau berada di pihak Duk? Han bilang, awalnya memang begitu, tapi karena situasinya sudah jadi seperti ini, kurasa tidak masalah juga kalau kau yang membantuku. Sebenarnya, yang Asmodes inginkan bukanlah aku membantu Duk. Dia memberikan aku sebuah tawaran. Kalau aku membuatkannya fable yang dia mau, dia akan mengembalikan putriku. Karena itulah aku berpihak pada Duxie Switch. Dokja heran, memangnya cerita apa yang diinginkan Demon King seperti dia? Demon King menyuruhku membuat Demon King ke-73 Demon Realm. Sementara itu di planet Rugratia, Jung Hyuk terlihat sudah mengalahkan banyak monster. Sepertinya ini akhir dari skenario ke-15. Aku harus menjadi lebih kuat. Rasi Demon Life Judge of Fire menatap sedih Anda. Jung Hyuk dalam hatinya heran, rasi ini, aku tak mengerti kenapa belakangan ini dia terus berupaya berbicara pada aku. Padahal aku sendiri jarang berinteraksi dengan dia di regresiku yang lalu-lalu. Rasi di Melek Judge of Fire bertanya kenapa Anda tidak mencari Kim Dokja. Jung Hyuk bilang, dia sudah mati. Rasi di Melek Judge of Fire menggelengkan kepalanya sembari menahan jatuhnya air mata. Dan mendadak ekspresi Jung Hyuk berubah. Keburukan Anda menyebar di 73 Demon Realm.
Jung Hyuk heran dan mulai berpikir, ini muncul lagi. Aku tak mengerti kenapa ketenaranku meningkat di tempat acak seperti di Menrilem 73. Awalnya aku kira Kim Dokja masih hidup dan sedang meniruku, tapi dia tak punya alasan untuk melakukan itu. Tunggu, bagaimana kalau dia benar-benar masih hidup dan sedang berada dalam bahaya? Bagaimana kalau ternyata dia berhasil kabur dari takdir terkutuk itu dan dia sedang bertahan hidup sendiri di Cakrawala, cerita yang merupakan tempat yang tidak adanya skenario? Bagaimana kalau ternyata dia bertahan dengan cara itu dan sedang meminta pertolongan di Menrilem ke-73 rupanya? Sementara itu di toko jam Etika, Fable Dokja sedang diperbaiki Aileen. Sekarang kamu harus lebih berhati-hati dengan tindakanmu saat di luar. Soalnya kamu itu orang buangan dari main skenario. Tapi apa kau tahu, akhir-akhir ini jumlah orang yang mencari jam meningkat pesat. Biasanya penduduk di industrial kompleks tidak menggunakan jam karena tidak ada gunanya mengetahui hal seperti itu. Mereka bisa merubah takdir kematian sekalipun tahu jam malam sudah tiba. Namun saat malam di mana tak ada seorang pun yang mati menjadi kenyataan, orang kini tak takut pada malam lagi. Ini terjadi bukan karena hal yang alami, tapi karena mereka bertanya-tanya apa mereka bisa menyelesaikannya. Mereka berpikir kalau esok hari tetap bisa hidup. Terima kasih untuk itu, Dokja. Aku tak bermaksud menghiburmu, hanya saja seorang revolusionari murung itu bukan hal yang bagus. Dokja kemudian bertanya, ngomong-ngomong soal jam, apa bisa kau buat semacam alat komunikasi kecil? Dokja teringat sebuah handphone. Setelah itu Dokja kembali masuk ke dalam kedai dan menemui Aslan lagi. Kau sedang apa? Bagaimana soal fighternya? Aslan bilang, tak ada satupun fighter yang membalas. Memang apa yang kau kirim? Anak 15 tahun cari mutualan gender bebas. Dokja kesal. Kau kira semuanya mirip Black Flame Dragon? Berapa banyak pesan yang kau kirim? Total 300. Sepertinya mereka menganggap pesan spam lalu memblokirnya. Kalau begitu tulis pesan kepada Prisoner of the Golden Hairband. Aslan heran. Tunggu, bukankah dia rasi yang sangat kuat? Kira-kira pesan apa yang membuatnya merespon? Bukannya umurnya juga sudah tua? Kalau begitu akan kukirim ini. Tak lama balasan datang. Dokja heran, kau kirim apa padanya? Kapan rambutmu tumbuh lagi? Dokja geleng-geleng kepala. Katanya dia akan membunuhku kalau ketemu lagi. Dia juga tanya siapa aku. Apa mending aku bilang saja Yo Jung Hyuk? Dokja bilang, jangan dijawab. Dalam hatinya Dokja bingung, siapa lagi yang harus kuhubungi? Agak repot kalau memanggil Demon Light Judge of Fire ke Demon Realm. Apa Secretive Floater? Tapi aku masih belum tahu identitasnya. Aslan bilang, Flame Drago bilang dia bisa membantuku. Katanya dia itu pernah jadi fighter di Demon Realm sebentar. Tapi katanya dia tak suka peraturan skenarionya. Jadi dia membunuh semua orang. Dia membunuh Duk, revolusionari, dan bahkan para eksekusioner. Sejenak Dokja berpikir, Abyssal Black Flame Dragon pernah menjadi fighter. Perasaan cerita itu tak pernah disebutkan di Way of Survival. Tunggu, kejadian waktu di Menrilem ke-64 bersatu. Kalau tidak salah memang ada orang gila seperti itu dalam sejarah di Menrilem. Jadi itu adalah Abyssal Black Flame Dragon. Dokja bilang, coba tanya apa dia bisa mewariskan skill fighter padamu. Setelah menanyakannya, Aslan bilang, katanya dia tidak keberatan memberikannya pada aku. Cuma dia kasih syarat juga. Katanya belakangan ini dia punya masalah. Dia cerita kalau dia sedang kurang akrab dengan inkarnasinya. Inkarnasinya terus mengabaikannya. Inkarnasinya tak mau mendengarkan meskipun sekarang ini dia sedang dalam keadaan krisis. Dokja yang mendengar itu heran. Inkarnasi Abyssal Black Flame Dragon berarti Han Soyung. Dokja bilang, minta dia ceritakan lebih rinci. Di sisi lain, Han Soyung terlihat menghabisi beberapa orang. Sialan,
Nyaris tak berhasil kubunuh semua. Bajingan ini beradaptasi terlalu cepat. Kim Dokja sialan, Yo Jong Hyuk bajingan. Kalau Dokja aku paham, tapi kenapa Jong Hyuk bisa-bisanya mengurung diri di kamar dan terus bergumam sendiri? Sekarang dia malah meninggalkan skenario Semenanjung Korea dan pergi menjalankan skenario pribadi. Aku jadi harus membersihkan Semenanjung Korea sendirian. Diam-diam Yo Sang-ah mengawasi. Soyoung bilang, "Kenapa kau kesini? Aku kira kau sedang sibuk bertingkah seperti selebriti akhir-akhir ini." Sang-ah menjawab, "Mau sampai kapan kau bersikap begini? Karena hukum dan ketertiban sudah tiada, bukan berarti kau boleh membunuh mereka semua dengan bebas." Dalam hatinya Soyoung bilang, mereka ini law of the jungle. Nantinya mereka akan jadi kekuatan ganas di Semenanjung Korea. Lagian para bajingan ini akan berbuat salah di masa depan. Sang-ah berkata, Three Way Survive in a Ruined World. Bukankah itu buku yang para prop hit sebut sebagai wahyu? Para rasi juga tampak tidak mengetahui apa-apa tentang buku itu. Apa Kim Dokja membacanya juga? Apa karena itu dia tahu tentang hal-hal yang terjadi di masa depan? Dalam hatinya Soyoung bilang, sampai sekarang informasi Way of Survival sedang difilter, tapi tak ada yang tahu berapa lama itu akan berlangsung. Karena itu aku harus mengurangi jumlah orang yang mengetahui tentang itu. Soyoung hendak mengeluarkan senjata. Sang-ah kemudian ekspresinya berubah. Kenapa dia melakukannya? Kenapa Dokja membuat keputusan semacam itu meskipun dia mengetahui masa depan? Sejenak Han Soyoung berpikir, Yo Sang-ah salah seorang pegawai kantor biasa sebelum dimulainya skenario di perusahaan yang sama dengan Kim Dokja. Yo Sung bilang, kemanapun aku pergi semua orang selalu memuja Kim Dokja. Padahal mereka sendiri tak tahu apa-apa soal dia. Dia itu orang yang egois. Dia cuma memikirkan dirinya sendiri dari awal sampai akhir. Dia membodohi orang-orang, berbohong pada mereka, dan tipe orang yang munafik di saat-saat terakhir. Untuk apa aku peduli padanya? Dia masih hidup atau mati bukanlah masalahku. Tidak, dia tak mungkin mati. Ku yakin dia bertahan hidup menikmati hidupnya sekarang sambil mengumpulkan fable. Sang-ah bilang, apa menurutmu memang seperti itu? Soyoung bilang, aku mengenal Kim Dokja. Sang-ah menjawab, tidak ada manusia yang berubah secara tiba-tiba. Dokja itu seorang yang lebih suka membaca novel daripada membangun karirnya. Walaupun dia tak pandai dalam presentasi, dia adalah orang yang mendengarkan presentasi orang lain jauh melebihi siapapun. Karena itu aku yakin dia pasti merasa kesepian. Han Soyoung, kita harus menyelamatkan Dokja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.